Halo semuanya, selamat datang lagi di Jelajah Kisah. Ulasan materi kita kali ini benar-benar spesial nih. Kita bakal napak tilas langsung ke momen-momen bersejarah yang mengubah dunia, yaitu detik-detik pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Gak usah basa-basi lagi, yuk langsung aja kita mulai perjalanan luar biasa ini. Oke, buat peta jalan kita hari ini, kita bakal mulai dari masa kholwat beliau di Gua Hira. Lanjut ke turunnya wahyu pertama dan kedua, terus ngebahas gimana sih strategi dakwah beliau dan ditutup dengan deretan mujizat yang luar biasa. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu masa kholwat di Gua Hira. Nah, biar kebayang konteksnya, kita harus lihat dulu nih kondisi masyarakat Mekah waktu itu. Bayangin aja, kaum Quraisy saat itu terbiasa banget menyembah berhala. Dan praktek ini benar-benar bikin hati Nabi Muhammad SAW resah. Padahal ya, di tengah masyarakat yang kayak gitu, beliau ini udah terkenal banget dengan gelar Al-Amin, alias orang yang paling bisa dipercaya. Oh ya, saat itu beliau juga sudah menikah dengan seudagar kaya bernama Khadijah di usia 25 tahun. Keresahan yang mendalam inilah yang akhirnya jadi titik tolak langkah besar beliau. Terus apa yang beliau lakukan dengan keresahan itu? Bukannya ikut-ikutan, beliau justru memilih buat berhalwat. Mungkin kalian udah sering dengar istilah ini ya, tapi intinya berhalwat itu berarti mengasingkan diri buat beribadah dan mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau itu benar-benar menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dan kehidupan duniawi kota Mekah cuma buat nyari ketenangan dan mikirin keesaan Sang Pencipta. Coba kita lihat rentetan waktunya. Di usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Terus, beranjak menuju usia 40 tahun, rasa resah ngelihat penyembahan berhala itu makin memuncak. Makanya, beliau makin sering berkholwat. Sampai akhirnya, tepat di usia 40 tahun, boom, terjadilah momen transformatif itu. Beliau menerima wahyu pertama. Dan ini bawa kita ke pembahasan kedua, turunnya wahyu pertama. Coba deh kalian bayangin suasana yang super sunyi, jauh dari kota, tepatnya di Gua Hira. Di tengah keheningan yang khusyuk itu, tiba-tiba rutinitas ibadah beliau diinterupsi oleh kedatangan malaikat Jibril. Wah, ini pasti momen yang benar-benar menggetarkan banget. Dan faktanya, momen ini emang ngubah arah sejarah manusia selamanya. Di gua yang sunyi itulah malaikat Jibril menyampaikan pesan pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Ini bukan sembarang kutipan loh. Ayat-ayat ini adalah semacam stempel resmi, tanda pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Gampangnya, ini adalah garis start dari tugas maha berat sekaligus mulia yang bakal beliau emban. Lanjut ke bagian ketiga, turunnya wahyu kedua dan sebuah perintah penting. Nah, yang super menarik dari kejadian tadi adalah reaksi beliau. Sangat manusiawi. Kalian bisa bayangin guncangan psikologisnya nggak sih? Catatan sejarah nyebutin kalau beliau lari pulang dengan jantung yang berdebar kencang banget. Tubuhnya menggigil ketakutan. Sampai-sampai beliau langsung minta istrinya, Khadijah, buat nyelimutin beliau. Ini ngasih lihat ke kita betapa intens dan luar biasanya perjumpaan pertama dengan Jibril itu. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Pas beliau masih menggigil di balik selimut dengan penuh rasa was-was, turunlah wahyu kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 1 dan 2, "Wahai orang yang berkemul, bangunlah lalu berilah peringatan." Tuh, kerasa banget kan urgensinya? Ini bukan sekedar sapaan, tapi perintah langsung yang sangat mendesak. Beliau diminta buat segera bangkit, ngalahin rasa takutnya, dan mulai bertugas ngingetin umat manusia soal keesaan Allah. Lalu gimana cara beliau jalanin misi itu? Kita masuk ke bagian keempat, strategi dakwah Nabi Muhammad. Menariknya, beliau nggak langsung ujuk-ujuk teriak-teriak di tengah Mekah. Beliau pakai strategi yang sangat terukur lewat dua fase. Pertama, dakwah sembunyi-sembunyi. Beliau mulai pelan-pelan ke lingkaran terdekatnya dulu. Orang-orang yang emang udah percaya banget sama beliau kayak Khadijah, Abu Bakar, dan Ali. Setelah fondasi pengikut awal ini kuat, barulah turun perintah untuk fase kedua, dakwah terang-terangan. Di sini beliau mulai ngumpulin kerabat dan berbagai kabilah buat bicara belak-belakan di depan publik. Perubahan taktik ini drastis banget loh. Dari yang awalnya ngobrol intim, tenang, di ruang tertutup, tiba-tiba berubah jadi pengumuman massal di ruang terbuka, tepatnya di atas Bukit Syafa. Pergeseran ini pastinya bawa risiko yang nggak main-main. Di momen inilah beliau mulai berhadapan langsung dengan penolakan. Dan benar aja, pas dakwah terbuka dimulai, pemuka Quraisy langsung nentang keras.
Tapi disinilah kita bisa lihat luar biasanya karakter sang Rasul. Beliau itu tetap tenang, sabar, dan pede banget nyampein kebenaran. Mau diejek kayak apa, dihina, bahkan dikasarin, balasan beliau luar biasa lembut. Dan lucunya, justru kelembutan akhlak inilah yang pelan-pelan bikin masyarakat Mekah luluh dan mulai nerima ajaran Islam. Keren banget kan? Sekarang kita bahas amunisi dari langit. Bagian kelima, deretan mujizat Nabi Muhammad. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita sebutin apa aja, kita samain persepsi dulu ya soal apa itu mukjizat. Singkatnya, mukjizat itu kejadian luar biasa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi dan Rasulnya. Buat apa coba? Tujuannya itu spesifik banget buat ngebuktiin kalau dakwah mereka itu benar dan status kenabian mereka itu valid. Jadi ini bukan trik sulap atau sihir ya, tapi benar-benar bukti otentik dari Sang Pencipta. Nah, apa aja buktinya? Nih, dengerin. Pertama, tentu saja kitab suci Al-Quran. Kedua, perjalanan epik Isra Miraj. Ketiga, membelah bulan, bayangin aja tuh. Keempat, doa yang bisa memperbanyak makanan. Kelima, kesembuhan ajaib matanya Ali dan Qatadah saat perang. Dan keenam, air segar yang tiba-tiba ngalir dari sela-sela jari beliau. Bener-bener deretan bukti konkret yang nggak bisa dibantah sama sekali. Dan akhirnya, kita sampai di bagian penutup, kesimpulan dan teladan. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, aku mau ngajak kalian mikir sejenak nih. Dari semua rentetan sejarah tadi, sikap teladan apa sih yang paling ngena dan bisa kita tiru? Coba ingat-ingat lagi gimana gigihnya, sabarnya, dan pedenya Nabi Muhammad waktu ngadepin tekanan segede itu. Konsepnya sama loh sama keseharian kita. Buat nyapai sesuatu yang besar dalam belajar atau hidup, kita juga harus pantang menyerah dan gigih ngadepin tantangan. Semoga ulasan kali ini ngasih suntikan semangat buat kita semua ya. Sampai ketemu di penjelajahan seru kita selanjutnya.